Academy. Hari ini gue mau bahas tentang kerja sampai burnout. Satu hal yang nge-trigger adalah ketika teman gue nanya tentang pil tidur karena dia insomnia, gak bisa tidur karena stres dan depresi soal kerjaan. Nah, buat kalian karyawan-karyawan, pasti pernah gak sih kalian ngalami burnout, dimana kalian udah istirahat lama, tapi tetap aja capek berkelanjutan, gak bisa konsen kerja, malah gak ada semangat kerja. Nah, di sini mungkin udah mulai nih kalian aware dengan tanda-tanda burnout. Nah, kalau kalian gimana sih ngatasin burnout? Dan apa yang kalian lakukan ketika kalian ngalamin hal ini? Nah, kita mulai dulu, apa sih pengertian dari burnout? Nah, menurut WHO, burnout itu adalah sindrom yang ditandai dengan stres karena lingkungan kerja yang tidak termanage dengan baik, tidak terkelola dengan baik, dan biasanya burnout itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, capek berkepanjangan atau depletion atau exhaustion. Kemudian yang kedua, mental distance, artinya kalian tidak ada motivasi kerja, kalian malah tidak semangat dan tidak punya feeling apa-apa dengan pekerjaan kalian. Serta yang ketiga adalah kalian merasa negatif atau sinis terhadap pekerjaan yang kalian lakukan, either terhadap pekerjaannya atau terhadap bosnya. Nah, ada beberapa alasan sih kenapa karyawan-karyawan itu mengalami burnout. Yang pertama, karena bosnya memang toksik. Bos yang toksik itu biasanya adalah bos yang selalu membuat karyawannya merasa tidak nyaman. Entah dia verbally abusive atau suka ngomong kasar, suka membuat orang merasa rendah, tidak berguna, dan selalu memandang remeh orang lain. Nah, di luar itu juga bisa karena mereka tidak punya cara kerja manajemen waktu yang baik, sehingga menyebabkan karyawan-karyawannya harus kerja overwork, over long hours, tapi malah tidak efektif atau karyawan kecapean gitu. Nah, yang kedua ada karena alasan manajemen yang tidak strategis. Biasanya high level management itu diharapkan bisa memberikan guidance, pedoman yang lurus, clear atau jelas. Tapi ketika manajemen tidak strategis, maka mereka akan cenderung trial and error dengan beberapa hal, sehingga karyawan yang biasanya adalah eksekutor, mereka cenderung mengikuti, sehingga pada akhirnya sikap trial dan error ini menyebabkan karyawan juga akan terkuras energinya, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan mereka kelelahan. Nah, alasan yang ketiga adalah over pressure dan limited time. Biasanya karyawan-karyawan yang selalu dituntut untuk buru-buru, kerja harus cepat, dan di rush atau di pressure untuk selalu deliver dalam waktu yang sangat singkat akan cenderung tertekan dan sangat-sangat mungkin untuk burnout dengan pekerjaannya. Nah, tekanan ini juga kadang malah menyebabkan mereka salah-salah dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, terus gimana kalau kamu adalah karyawan yang merasa kalau kalian tuh lagi ngalamin burnout? Nah, beberapa hal yang aku bisa sharing di kondisiku adalah, yang pertama, kita harus sadar sebagai karyawan kalau kita dalam kondisi yang tidak nyaman atau merasa burnout. Karena karyawan yang terlalu stres berkelebihan maka akan merusak diri mereka baik secara fisik ataupun mental. Jadi kalian harus sadar bahwa misalnya kalian sedang menghadapi lingkungan pekerjaan atau atasan yang sangat toksik, yang menyebabkan kalian sendiri lelah dengan segala macam bentuk pekerjaan yang diberikan. Jadi dengan menyadari hal tersebut, kita akan bisa mengambil tindakan selanjutnya.
Yang kedua, batasi. Kita harus create boundaries antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terkadang bos itu akan memberikan pekerjaan ke kita terus-menerus untuk menguji tingkat toleransi kita. Jadi kita sebagai orang harus mampu memberikan batasan mana pekerjaan yang harus dilakukan di jam kerja dan mana yang tidak harus dilakukan. Karena memang ada orang yang akan mengejar pekerjaan tersebut setiap hari, tidak peduli apakah itu weekdays ataupun weekend. Jadi perlu dibatasi sehingga kita bisa hidup tidak hanya untuk pekerjaan dan membuat batasan bahwa kita punya kehidupan lain selain pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah speak up. Kita harus tegas dan bisa memberikan sign atau tanda kepada bos kita bahwa kita dalam kondisi burnout, kelelahan, sehingga akhirnya baik untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Karena dengan hanya diam, kita biasanya orang lain tidak akan menyadari kalau kita dalam kondisi yang tidak fit untuk bekerja gitu. Jadi kita dalam kondisi yang lelah, kita perlu istirahat dan perlu waktu untuk merecover diri. Dan jangan lupa juga untuk mencari bantuan. Biasanya divisi human resource itu akan bisa menengahi antara karyawan dan bosnya. Jadi jangan malu atau merasa bersalah jika kita speak up kalau kondisi lingkungan pekerjaan maupun pekerjaan tersebut sudah merusak ke kesehatan jiwa dan mental kita. Nah, leader yang baik tidak akan merusak karyawannya. Jadi kita sebagai karyawan juga harus speak up dan tegas dalam menyampaikan kondisi kita baik secara mental atau fisik, sehingga bos kita menyadari kapan kita sudah sangat lelah dan capek dengan pekerjaan yang diberikan. Sekian dulu dari Twin Academy hari ini. Sharing dong kalau lagi burn out, stres sama pekerjaan, kalian ngapain? Thank you.